Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sudah sempat sarapan tadi? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan cek kehadirannya dulu ya. Di sini ada Mbak Tika, Mas Dava, Mbak Desta, Mbak Dea, Mbak Ega, Mbak Anggar, kemudian Mbak Naila, Mbak Rere, Mbak Rila, Mas Rikwal, Mbak Afil, Mbak Anggi, dan Mas Trio ya. Oke, terima kasih sudah hadir untuk kegiatan pertemuan tatap maya hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, mari agar ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Sebelum belajar, sebaiknya marilah kita berdoa dulu. Mas Rikwal bisa minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu. Okay, everyone, attention please. Before we study, let's pray together. Let's pray. Finish. Oke, terima kasih Mas Rikwal. Sebelum kita mulai, saya izin bagikan layar dulu ya. Sudah muncul? Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya memiliki dua macam gambar di sini. Gambar A dan gambar B. Coba kalian perhatikan. Di situ gambar A menunjukkan gambar apa ya? Bermain sepak bola, Bu. Bermain sepak bola. Yang gambar B? Mbak Rere? Ada? Robot, Bu. Robot ya. Kemudian kalau kalian lihat kedua gambar itu, apa yang terpikir dalam benak kalian tentang gambar-gambar tersebut? Dari sisi perbandingannya antara makhluk hidup dan tak hidup mungkin
Apakah ada yang membedakan di situ dari segi aktivitasnya? Oke, kita lanjut aja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup di sekitar dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin kalian menjelaskan setelah kegiatan mengamati tersebut, kalian dapat menjelaskan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian amati itu dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian untuk tujuan yang keempat, dapat menyajikan hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan presentasi, ya, seperti yang sudah didiskusikan di grup WA sebelumnya. Kita ke gambar lagi. Di sini, tahukah kamu apakah perbedaan antara tumbuhan dan mobil? Nah, di sini ada gambar pohon sebagai perwakilan dari tumbuhan. Kemudian ada mobil. Kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, apa ada yang bisa menjawab apa saja ciri-ciri yang membedakan antara tumbuhan dan mobil? Ada yang bisa menjawab? Mbak Naila? Mbak Naila ada? Izin menjawab, Bu. Oh iya, Mas Rikwal lagi. Bagaimana, Mungkin Mas? kalau yang pohon itu membutuhkan oksigen, menghasilkan oksigen. Iya, Jadi terus? kalau yang benda mati itu tidak membutuhkan udara untuk hidup seperti itu, Bu. Oh ya, ada yang lain mungkin? Ciri-ciri yang lain? Berarti yang disebutkan Mas Rikwal di sini dari sisi tumbuhan itu membutuhkan udara untuk bernafas gitu ya. Sedangkan mobil tidak membutuhkan udara untuk bernafas. Bagus. Itu sudah jawaban yang bagus sekali. Mungkin ada yang bisa jawab yang lain? Kalau pohon bisa tumbuh, Bu. Kalau mobil nggak bisa. Oh iya, Mbak Anggar, bagus sekali. Pohon bisa tumbuh semakin besar ya. Sedangkan kalau mobil tidak bisa tumbuh. Ukurannya dari sejak baru beli sampai tua pun ukurannya akan tetap seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ingin menjawab yang lain mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ke slide berikutnya. Di sini kita akan bahas tumbuhan. Di sini adalah benda hidup atau bisa disebut juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini memiliki beberapa ciri, ya. Seperti yang salah satu dan salah duanya tadi sudah disebutkan oleh Mas Rikwal dan Mbak Anggar. Ada di antaranya di sini. Yang pertama, dapat bergerak aktif atau pasif. Bergerak aktif di sini maksudnya ketika kalian melihat seperti tadi gambar yang pertama itu ada beberapa anak yang sedang bermain sepak bola. Itu adalah salah satu contoh
bergerak secara aktif, sedangkan bergerak secara pasif itu adalah pada tumbuhan. Tumbuhan itu memang tidak bergerak berpindah tempat, tetapi dia juga mengalami pergerakan seperti misalnya ketika dia tumbuh semakin besar, itu ada yang bergerak dari bagian-bagian tumbuhannya seperti misalkan gerak tumbuhnya ujung batang ke arah datangnya sinar matahari, itu ya. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua di situ yang tadi disebutkan oleh Mas Rikwal, yaitu dapat bernafas. Baik tumbuhan, manusia, dan hewan, di sini pastinya membutuhkan udara untuk dapat bernafas sehingga mereka dapat melangsungkan hidupnya. Udara yang dibutuhkan itu adalah untuk bernafasnya itu adalah O2 dan mereka mengeluarkan gas apa? CO2 ya. Ya. Untuk ciri yang ketiga di sini adalah dapat tumbuh dan berkembang seperti yang disebutkan oleh Mbak Anggar tadi. Pohon sebagai makhluk hidup di sini dapat tumbuh semakin hari semakin besar, ditandai dengan beberapa ukurannya yang semakin tinggi. Kemudian untuk berkembangnya dapat dilihat dari lingkar batangnya mungkin ya. Lingkar batangnya yang semakin hari semakin besar. Kemudian yang keempat yaitu dapat berkembang biak. Makhluk hidup seperti yang kalian tahu dapat berkembang biak dengan cara apa saja? Anak-anak, ada yang bisa menjawab? Cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kalau pohon pisang berkembang biak dengan cara bagaimana? Ya. Ada yang tahu? Vegetatif, Bu. Vegetatif dengan cara apa, Mas Dava? Dengan membentuk tunas ya. Tunas, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Bagaimana dengan hewan kucing? Berkembang biak dengan apa? Kalau nggak salah vivipar ya, Bu. Beranak. Ya, bagus. Vivipar. Wah, sudah mengenal istilah vivipar ya. Pintar sekali. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri yang kelima. Di sini makhluk hidup itu pastinya membutuhkan nutrisi atau makanan untuk agar dapat tetap hidup. Kalau kalian misalkan sehari-harinya tidak makan dan minum, apa yang kira-kira terjadi pada tubuh kalian? Lemes, Bu. Lemes ya, maka kalian akan lemas. Seperti tadi misalkan karena ada pertemuan tatap maya pagi-pagi, maka nggak sempat sarapan. Itu kan bisa jadi setelah masuk kelas, kalian merasa lapar, akhirnya merasa lemas, bisa jadi ngantuk, gitu ya, nggak semangat, dan lain-lain. Kemudian, ciri yang keenam di sini mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup itu pasti mengeluarkan yang namanya zat sisa. Zat sisa di sini adalah zat sisa dari hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh, seperti misalnya hasil dari pencernaan dan lain-lain.
Kemudian ciri yang terakhir, yang ketujuh, yaitu peka terhadap rangsang. Untuk peka terhadap rangsang, di sini misalkan yang terjadi pada daun putri malu. Apa yang terjadi kalau kita menyentuh daun putri malu? Ada yang pernah menyentuh daun putri malu? Menguncup ya Bu. Ya, menguncup atau menutupkan daunnya ya. Setelah beberapa saat tidak disentuh lagi, maka dia akan terbuka kembali. Itu salah satu contoh dari peka terhadap rangsang. Berikutnya, kalau tadi kita bahas tentang tumbuhan sebagai perwakilan dari makhluk hidup, sekarang kita bahas yang mobil. Mobil di sini adalah benda tak hidup. Apa hanya mobil saja di sekitar kalian yang merupakan benda tak hidup? Apa saja yang sekarang ada di sekitar kalian? Mungkin bisa disebutkan. Ada benda tak hidup apa saja? Selain mobil. Meja Bu, kursi. Meja, kursi, ya. Ada meja, ada kursi. Kalau di sekitar saya di sini ada botol minum, ada bola mainan anak saya, dan lain-lain ya. Banyak sekali benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Benda tak hidup di sini pastinya sebagai kebalikan dari benda hidup atau makhluk hidup tadi, mereka tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh teman kalian, bahwa mobil itu tidak bisa tumbuh besar, ya. Juga tidak membutuhkan udara untuk bernafas, kemudian tidak butuh makan, ya. Mobil bisa bergerak sendiri apa digerakkan oleh seseorang? Kan pastinya kalau mobil itu harus digerakkan ya, ketika di starter dulu mesinnya, kemudian dijalankan oleh pengemudinya baru dia bisa jalan ya. Begitu juga dengan kursi. Kursi kalau nggak kita pindahkan, nggak akan berpindah tempat, kan gitu. Tidak butuh makan, tidak bernafas, dan lain-lain ya. Dari sini, seperti yang kemarin sudah saya informasikan melalui grup WA kelas, dan juga saya sudah membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Di situ untuk LKPD yang pertama, kemarin yang ini ya, sudah dikerjakan ya di rumah ya. Tentang mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Kemarin juga sudah sempat kalian diskusikan di grup WA, ada beberapa yang sudah saya simak. Di situ ada beberapa benda yang harus kalian amati. Yang sudah saya tentukan di situ ada 4, yaitu ada ikan, kemudian ada meja, ada kursi, dan ada anak ayam. Di situ kenapa kok saya pakai anak ayam? Agar mudah didapat dan juga mudah dikendalikan ya. Kalau pakai ayam yang besar nanti malah mancal-mancal, enggak karuan. Kemudian saya minta satu tambahan lagi tentang objek yang harus kalian amati, itu terserah mau kalian tambahkan objek apa, baik dari benda hidup maupun benda tak hidup. Boleh dari kedua objek tersebut. Dari sini, hal-hal yang harus dilakukan dari
kelima objek tersebut adalah yang pertama, kalian harus mengamati apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh objek-objek tersebut, baik dari makhluk hidup maupun makhluk benda tak hidup itu. Kemudian yang kedua, kalian mencatat hasil pengamatan ciri-ciri kalian itu melalui ke dalam tabel pengamatan yang sudah ada dalam LKPD. Ya, di sini kan sudah saya beri contohnya ya, tabel pengamatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mencatat hasil pengamatan kalian, kalian diminta untuk membandingkan hasil pekerjaan kalian dengan cara saling mengirimkan foto hasil pekerjaan kalian dan mendiskusikannya lewat grup WA kelas. Di sini tujuannya agar kalian itu bisa saling mengetahui bagaimana hasil pekerjaan temanku, apakah ada yang kurang, atau bisa saling menanggapi dari pekerjaan sendiri dan pekerjaan temannya, gitu ya. Kemudian untuk yang keempat, kalian diminta untuk membuat kesimpulan tentang pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Apa saja yang kalian temukan dari hal-hal yang kalian amati tersebut, gitu. Untuk tabel hasil pengamatannya, untuk sementara yang saya cantumkan di LKPD kemarin itu seperti ini ya. Kalian diminta untuk memberikan atau mencatat apa saja ciri-ciri yang kalian peroleh dari hasil mengamati beberapa objek yang saya minta di dalam LKPD. Di situ ada ciri-ciri ikan, ciri-ciri kursi, ciri-ciri anak ayam, ada ciri-ciri meja, dan ciri-ciri salah satu objek lagi yang kalian tambahkan. Nah, dari hasil diskusi kemarin, saya sudah menemukan 2 hasil pengamatan yang terbaik untuk bisa disampaikan. Agar di sini karena waktu kita terbatas, jadi tidak mungkin kalian dapat mempresentasikan satu-satu dalam pertemuan tatap maya. Jadi saya hanya memilih 2 yang terbaik saja untuk bisa menampilkan di pertemuan kita hari ini. Yang pertama di sini dari hasil kerja Mbak Naila. Ya, Mbak Naila sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap, Bu. Siap. Oke, silakan Mbak Naila. Baik. Ciri-ciri yang ditentukan. 1. Ikan. Ciri-cirinya adalah tubuh bersisik, alat gerak berupa sirip dan ekor, hidup di air, bernapas dengan insang, membutuhkan makanan, diulang lagi, Bu? Enggak. Tunggu sebentar. Lanjut? Iya, dilanjut. Lanjut ya. Membutuhkan makanan, mengeluarkan kotoran, dapat tumbuh dan berkembang biak, bergerak, dan berkembang biak secara berpeluang. Lanjut? Ya, lanjutkan, Naila. Kedua, meja kayu. Ciri-cirinya adalah berkaki 4, tidak bergerak atau diam, tidak membutuhkan makanan, tidak bernapas, tidak berkembang biak, dan lain-lain. Ketiga, anak ayam pelangi. Ciri-cirinya adalah mempunyai 2 kaki dan sayap, tubuhnya berbulu halus,
dapat tumbuh, membutuhkan makanan, mengeluarkan makanan, bernapas, hidup di darat, dapat bertelur, dan juga tumbuh dan berkembang biak. 4. Kursi plastik, tidak bergerak, memiliki 4 kaki, bentuknya tetap, tak bernapas, tidak mengeluarkan kotoran, dan lain-lain. Kelima, kucing Anggora. Ciri-cirinya adalah bisa beranak atau melahirkan, bernapas, butuh makanan, mengeluarkan kotoran, memiliki 4 kaki dan ekor dipegang, dapat bergerak atau berjalan dan berlari kencang. Kesimpulan, objek yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup antara lain ikan, anak ayam pelangi, dan kucing. Objek yang memiliki ciri-ciri benda tak hidup antara lain kursi dan meja kayu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditentukan: bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh semakin besar, berkembang biak dengan bertelur dan beranak, dan juga mengeluarkan kotoran. Baik, Bu. Sudah selesai Mbak Naila. Dari hasil presentasi tersebut, saya rasa sudah cukup baik ya untuk Mbak Naila. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari Mbak Naila. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan untuk hasil pengamatan yang kedua. Di sini ada punyanya. Nah, ini yang kedua. Punyanya Mbak Anggi. Mbak Anggi ada, Mbak Anggi? Mbak Anggi. Apa, Bu? Tolong dipresentasikan itu hasilnya yang kemarin. Ikan. Satu, hidup di air. Bernafas, bergerak atau berenang, bersisik, punya sirip dan ekor. Perlu makanan, mengeluarkan kotoran, tidak mempunyai kaki, bisa bertelur dan menghasilkan anak, bisa tumbuh semakin besar. 2. Kursi kayu. 1. Bentuknya bulat, berkaki 6, tidak bernafas, diam, tidak bisa bergerak, tidak butuh makanan dan minum, ukuran tetap, tidak bertambah besar. Ayam. 1. Hidup di darat. 2. Bernafas. 3. Bergerak atau berjalan. 4. Badannya berbulu. 5. Punya sayap dan berekor. 6. Perlu makanan. 7. Mengeluarkan makanan. Mempunyai 2 kaki. Bisa bertelur dan menghasilkan anak. Bisa tumbuh semakin besar. 4. Meja lipat. Berbentuk segitiga. Berkaki 4, tidak bernafas, tidak bisa bergerak sendiri, ukurannya tetap, tidak semakin besar, tidak butuh makan dan minum. 5. Kodok. Hidup di darat dan air, bernafas, bergerak dan melompat dan berenang, badannya kasar, berkaki 4, tidak berekor. Kanan mengeluarkan kotoran, bisa bertelur dan menghasilkan anak atau berudu. Bisa tumbuh. Kesimpulan yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup: 1. Ikan. 2. Anak ayam. 3. kodok. Benda tak hidup: kursi kayu, meja lipat. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Perlu makanan. 4. Mengeluarkan kotoran. 5. Menghasilkan anak atau berkembang biak. 6. Bisa bertumbuh besar. Sudah, Bu?
Sudah ya. Jadi di sini Mbak Anggi menambahkan satu objek yaitu kodok ya. Dapat dari mana kodok Mbak Anggi? Berani megang kodok ya. Bisa mengidentifikasi ciri-cirinya kodok. Bagus sekali. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi dulu pekerjaan Mbak Anggi. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, di sini untuk pertemuan yang berikutnya nanti masih tentang klasifikasi tumbuhan, tetapi pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara membuat kunci dikotomi atau kunci determinasi yang sederhana saja. Nanti kita gunakan untuk mengamati hasil baik itu tumbuhan atau hewan yang kalian bawa ke sekolah, kalian amati di rumah, kemudian kalian buat secara sederhana bagaimana kunci dikotomi dan determinasinya untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri yang mereka miliki untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ya. Yang akan selanjutnya akan dilaporkan sebagai hasil pengamatan seperti yang barusan dilakukan oleh Mbak Naila dan Mbak Anggi. Mungkin nanti pada LKPD yang kedua, yang terbaik laporannya bukan hanya Mbak Naila dan Mbak Anggi, jadi bisa berganti orang ya. Saya harap bisa dari siswa-siswa yang lain, tidak tetap Mbak Naila dan Mbak Anggi yang mengerjakannya paling bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan ya. Berarti sudah cukup jelas ya untuk penyampaian hari ini. Ya. Kalau begitu, terima kasih sudah bergabung bersama saya di dalam kegiatan daring kali ini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat. Selalu terapkan 5M ya. Apa saja 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi pergerakan atau mobilitas. Jadi nggak usah kemana-mana ya. Kalau nggak terlalu penting, jangan kemana-mana, di rumah aja. Agar segera memutus rantai penyebaran COVID sehingga negara kita bisa cepat normal kembali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ariana, sudah selesai ya? Saya langsung live ya. Ya, Bu, sudah Bu. Iya, Bu. Oke, makasih. Bu Lia. Assalamualaikum. Makasih Bu Ana. Waalaikumsalam.